Tepat saat sebuah pertanyaan muncul di benak Zhao Chen, ia melihat kucing putih itu mengulurkan kaki kecilnya dan menepukkannya ke tumpukan tulang. Suara mendesing. Tumpukan tulang yang besar dan menyerupai bukit itu runtuh dan lenyap menjadi ketiadaan hanya dengan satu ketukan lembut. Mata Zhao Chen tiba-tiba melebar. Ia menemukan bahwa banyak kerangka di tumpukan tulang itu masih menyimpan energi iblis. Kerangka ini tidak akan hancur hanya dengan sentuhan sedikit saja. Tepat saat Zhao Chen bertanya-tanya, wanita tulang, Li Chenghao, dan yang lainnya menghunus senjata mereka dan mengaktifkan energi iblis dan spiritual mereka. Binatang buas, bersiap untuk pertempuran. Pada saat ini, debu tulang berterbangan di mana-mana, menutupi langit dan membuat orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Tetapi mereka dapat merasakan beberapa aura kuat melesat ke arah mereka. Mereka semua memiliki aura yang bahkan lebih kuat dari laba-laba gunung. Aura kuat ini mengejutkan Zhao Chen sial. Benar-benar ada binatang buas yang kuat tersembunyi di alam rahasia ini. Ia melangkah maju, melindungi Lin Sui dan Zhao Ling di belakangnya. Ia menyalurkan energi spiritualnya ke dalam cambuk emas api petir, yang langsung menciptakan kilatan petir dan api. Dengan lambaian tangan kirinya, jimat petir ilahi 9 surga yang dipegangnya melesat keluar, menciptakan awan petir yang menyelimuti area gelap di depannya. Anehnya, tidak ada satupun sambaran petir. Jimat petir ilahi 9 surga tidak berfungsi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Zhao Chen terkejut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah binatang buas yang bersembunyi di bukit tulang ini menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat mengendalikan jimat guntur ilahi 9 surga dan mencegahnya berlaku? Ini keterlaluan. Tepat saat Zhao Chen merasa tegang dan bersiap untuk menggunakan teknik rahasia serangan ilahi lagi untuk mengundang akal ilahi Wang Lingguan guna membantunya, badai yang dilepaskan dari cambuk emas api guntur menyebarkan bubuk tulang yang memenuhi mata mereka, memungkinkan mereka untuk melihat situasi di depan dengan jelas. 4 sosok besar muncul di depan mata semua orang, langsung menimbulkan keterkejutan. Mendesis. Apa ini? Seekor naga. Itu seekor naga. Dan burung phoenix? Bukan itu burung vermilion. Naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, burung vermilion. Ya Tuhan, 4 binatang ilahi. Ternyata ada 4 binatang ilahi di alam rahasia ini. Bukan hanya Lin Sui dan Zhao Ling yang ketakutan, tetapi wanita tulang dan Li Chenghao, beserta iblis dan hantu lainnya, juga sama-sama ketakutan. Iblis rubah itu segera berbalik dan berlari, berteriak sambil berlari, sialan! Mereka adalah 4 binatang suci. Bahkan sebelum aku terluka, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Lari cepat, atau mereka akan menangkapku dan membuatkan makanan untukku. Tetapi pada saat itu, kucing putih itu berlari ke arah 4 binatang suci. Xiao Bai, cepat kembali. Lin Sui dan Zhao Ling memanggil dengan cemas. Zhao Chen pun ketakutan dan buru-buru berteriak kepada wanita tulang dan Li Chenghao. Kalian tetap di sini dan lindungi Lin Sui dan Zhao Ling. Ia sendiri mengambil cambuk emas api petir dan mengejar kucing putih itu, ingin menyelamatkannya sebelum ke-4 binatang suci itu melancarkan serangan. Akan tetapi, ke-4 binatang buas itu tetap tidak bergerak. Bahkan saat kucing putih itu berlari melewati kaki mereka dan Zhao Chen memukul cakar naga biru itu dengan cambuknya. Ledakan. Setelah dicambuk, cakar naga azur segera berayun ke samping dan jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu tulang. Namun dia tidak membalas, dan burung vermilion, kura-kura hitam, dan harimau putih di sampingnya juga tetap tidak bergerak. Hah? Zhao Chen terkejut. Ia segera mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan terkejut mendapati bahwa meskipun ke-4 binatang suci itu masih memiliki energi spiritual dan aura mereka luar biasa, mereka sebenarnya sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah 4 mayat. Zhao Chen, kamu baik-baik saja? Guru, ada apa? Melihat Zhao Chen telah menjatuhkan King Long tetapi berdiri terpaku di sana, Lin Sui dan yang lainnya mengira dia telah disergap dan sangat cemas. Mereka bertanya dengan cemas, suara mereka dipenuhi dengan ketegangan dan kekhawatiran yang jelas. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Zhao Chen mendengar teriakan mereka dan segera berbalik untuk menghibur mereka. Katanya, ke-4 binatang suci ini sudah mati. Apa? Lin Sui tertegun. Mati? Mulut wanita tulang itu ternganga. Li Chenghao tampak semakin tidak percaya mustahil. Kan? Aura yang mereka pancarkan begitu kuat, bagaimana mungkin mereka mati? Betapapun tidak masuk akalnya hal itu, fakta adalah fakta. Ke-4 binatang suci yang menjaga tempat ini benar-benar mati. Meskipun rombongan itu tidak lengah, mereka segera mendekat dan penasaran mengamati ke-4 binatang suci itu. Mereka telah mendengar banyak legenda tentang naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat ke-4 binatang suci itu secara utuh. Meskipun mereka sudah mati, pengalaman ini tetap sangat langka. Zhao Ling bahkan mengeluarkan telepon genggamnya dan mulai mengambil foto 4 binatang ilahi, dan bahkan bersuah foto dengan mereka berkali-kali. Setelah mengambil 2 foto, Lin Sui datang ke sisi Zhao Chen. Sambil mengamati 4 binatang suci, ia berkata,
Aura yang terpancar dari 4 binatang suci setelah kematian mereka begitu kuat. Mereka pasti sangat kuat saat masih hidup. Mereka mungkin lebih kuat daripada semua binatang buas lainnya di alam rahasia ini. Logikanya, mereka seharusnya selamat sampai akhir. Jadi mengapa mereka mati? Yang lebih aneh lagi adalah tubuh mereka terawetkan dengan sangat baik. Mereka tidak dimakan oleh binatang buas manapun. Zhao Chen mengangguk dan berkata, ya, kondisi mayat keempat binatang suci itu memang aneh. Terutama tempat ini, yang telah menarik banyak binatang buas untuk bertarung. Tulang-tulangnya telah ditumpuk menjadi gunung. Tetapi pada akhirnya, binatang buas itu saling melahap. Tetapi mayat keempat binatang suci itu tidak kehilangan secuil daging pun. Mayat keempat binatang suci itu masih menyimpan energi spiritual yang kuat, yang akan menjadi santapan lezat bagi para binatang buas. Jadi, mengapa mereka tidak dilahap? Sayang sekali tidak ada binatang buas yang hidup dan bisa berbicara di sini. Kalau tidak, kita bisa menangkap satu dan menanyakannya. Hah? 4 binatang ilahi sudah mati? Iblis rubah, yang telah melarikan diri jauh, kembali setelah mendengar berita itu. Ia mencakar keempat binatang ilahi itu dengan cakar kecilnya dan menggumamkan umpatan, kau mengagetkanku. Kau hampir membuatku terkena serangan jantung. Zhao Chen meliriknya dan mencibir, kamu berlari cukup cepat tadi. Ekspresi iblis rubah itu langsung membeku, dan dia menjawab dengan canggung. Tuan, tolong jangan salah paham. Aku tidak melarikan diri tadi. Aku ingin menggunakan diriku sebagai umpan untuk memancing mereka pergi dan melindungi keselamatanmu. Benar juga. Aku berencana untuk mengorbankan diriku sendiri. Zhao Chen mendengus, baiklah, berhentilah berpura-pura. Apa kau pikir aku akan percaya kebohongan ini? Di masa depan, setidaknya buatlah kebohonganmu terdengar masuk akal. Setan rubah itu merasa makin canggung dan buru-buru berusaha mengganti pokok bahasan, sambil melirik ke sekeliling dengan sembarangan, hanya untuk mendapati bahwa kucing putih itu entah bagaimana sudah berlari ke tumpukan reruntuhan di tengah 4 binatang ilahi. Jika diamati lebih dekat, mudah untuk melihat bahwa keempat binatang suci itu diposisikan untuk melindungi reruntuhan ini. Kucing putih itu mencari-cari di reruntuhan itu sebentar, lalu mulai menggali dengan cepat menggunakan kedua kaki depannya, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang menariknya. Siluman rubah itu buru-buru berkata, Tuan, lihat. Bos Bai sepertinya telah menemukan sesuatu. Zhao Chen menoleh dan melihat kucing putih itu menggali sesuatu dari tanah. Benda itu tampak seperti sebuah token, memancarkan energi spiritual yang murni dan kuat. Zhao Chen merasakan aura yang terpancar dari token ini sangat mirip dengan dekrit gio putih yang diperolehnya di Aula Lingguan. Bisa jadi itu adalah harta karun surgawi yang luar biasa kuat. Mungkin, kita bahkan bisa menggunakannya untuk mengungkap asal-usul alam rahasia ini. Xiao Bai, letakkan tokennya. Jangan dimakan. Teriak Zhao Chen mendesak, dan pada saat yang sama, ia mengejarnya. Namun, kucing putih itu sama sekali tidak mendengarkannya. Ia membuka mulutnya dan menelan token itu bulat-bulat. Tergantung. Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia merasa sangat terhina, sebagai pecinta kucing. Tetapi sekali lagi, kewenangan macam apa yang mungkin dimiliki seorang pecinta kucing? Meskipun token itu ditelan kucing putih, Zhao Chen tetap bergegas. Bagaimana jika ada harta karun lain di sana? Jika dia tidak bergegas dan kucing putih itu memakannya juga, kerugiannya akan lebih besar. Sambil berlari mendekat, Zhao Chen Xian melirik lubang yang digali kucing putih itu, memastikan tidak ada apa-apa di dalamnya. Lalu berkata kepada kucing putih itu, kenapa kau menelan token ini bulat-bulat? Tidak bisakah kau biarkan aku melihatnya dulu? Mungkin aku bisa menggunakannya untuk mengetahui seperti apa dunia rahasia ini. Kucing putih itu menguap, tampak kenyang dan mulai mengantuk. Ia tak lupa memutar bola matanya ke arah Zhao Chen, seolah berkata, coba kau lihat dulu. Kau pikir aku bodoh? Setelah makanannya ada di tanganmu, apa kau pikir aku masih punya kesempatan untuk memakannya? Di Aula Lingguan, aku sudah mulai makan, dan kau masih merebut makanan dari mulutku. Setelah belajar dari kesalahan itu, kenapa aku harus bodoh lagi? Meskipun kucing putih itu tidak dapat berbicara, mata dan ekspresinya sangat ekspresif, memungkinkan Zhao Chen menebak sebagian besar dari apa yang coba dikatakannya. Apa ini? Apa ini penimbunan makanan? Tanya Zhao Chen sambil tersenyum kecut. Token itu telah ditelan oleh kucing putih itu, dan mustahil untuk mengambilnya kembali. Zhao Chen hanya bisa berharap ada harta karun lain yang tersembunyi di reruntuhan ini, yang memungkinkannya untuk mengetahui dengan tepat apa sebenarnya dunia rahasia ini. Maka ia pun mulai mencari dengan teliti di reruntuhan itu. Lin Sui, Bone Woman, dan yang lainnya bergegas membantunya mencari. Dilihat dari skala reruntuhan dan sisa-sisa batu bata serta ubinya, tempat ini pasti dulunya adalah istana atau tempat serupa. Sayangnya, kerusakannya bahkan lebih parah daripada istana Lingguan. Semua dindingnya runtuh, dan tak satu pun tersisa. Bahkan Zhao Chen dan rekan-rekannya melihat bekas gigitan di banyak dinding dan reruntuhan atap. Jelas, ini adalah bekas gigitan yang ditinggalkan oleh binatang buas di alam rahasia.
Hal ini membuat Zhao Chen mengerutkan kening. Bahkan dinding dan atap istana telah digerogoti oleh binatang buas. Kalaupun ada harta karun yang tersisa di dalamnya, kemungkinan besar harta karun itu sudah lama berakhir di perut binatang buas itu. Ternyata, dugaan Zhao Chen benar. Kelompok itu menggeledah reruntuhan dengan saksama, tetapi tidak menemukan harta karun lagi. Sementara itu, plakat dan petunjuk lain yang mungkin ditemukan di istana dikunyah-kunyah oleh binatang buas, dan sebagian besar berakhir di perut mereka. Beberapa fragmen yang tersisa sama sekali tidak berguna. Meski begitu, Zhao Chen masih merasa bahwa alam rahasia ini dan istana pejabat roh mungkin ada hubungannya dengan cara tertentu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat pesan yang pernah dilihatnya di dinding aula Lingguan. Mungkinkah ditinggalkannya wilayah rahasia ini juga ada hubungannya dengan musibah misterius itu? Beberapa pertanyaan lain juga mengganggunya. Para binatang buas di alam rahasia begitu lapar hingga melahap artefak magis dan menggerogoti dinding. Jadi mengapa mereka membiarkan mayat 4 binatang suci dan token itu? Bagi para binatang yang kelaparan, ini adalah makanan lezat. Bagaimana mungkin mereka tidak memakannya? Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Sayangnya, petunjuknya terlalu sedikit, dan pertanyaan-pertanyaan ini ditakdirkan untuk tetap tidak terjawab. Tidak akan ada jawaban, setidaknya dalam jangka pendek. Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk melirik kucing putih itu lagi dan mendesah. Seandainya si putih kecil tidak memakan token itu, setidaknya kita bisa mendapat petunjuk. Kucing putih itu mendengus, seolah berkata, aku akan memakannya. Terus kenapa? Tepat saat itu, siluman rubah lewat, dan kucing itu melompat ke punggung siluman rubah, berbaring, dan memejamkan mata untuk tidur siang. Siluman rubah itu murka. Dulu aku iblis surgawi. Beraninya kau memperlakukanku seperti binatang beban? Apa tidak ada keadilan di dunia ini? Namun, semarah apapun ia, siluman rubah itu tak berani menunjukkannya. Ia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, Bos Bai, bukankah ini agak tidak pantas? Kucing putih itu mengangkat kaki kecilnya dan memukul dahi si rubah dengan keras. Si rubah, yang kesakitan, segera mundur. Baiklah, apapun yang kau mau, akan kulakukan. Namun dalam hatinya, ia menangis. Aku, si iblis surgawi, telah direduksi menjadi tempat tidur kucing. Sungguh memilukan melihat dan mendengarnya. Tak ada hal yang lebih tragis di dunia ini selain ini. Setan rubah menatap Zhao Chen dengan ekspresi iba, berharap dia bisa menolongnya. Namun, Zhao Chen tidak punya waktu untuk memperhatikannya sama sekali. Ia sibuk mengeluarkan banyak bahan dan peralatan, serta membuat cincin penyimpanan baru. Sekalipun kita tidak bisa mengetahui identitas alam rahasia ini, bukankah seharusnya kita setidaknya menyingkirkan semua kerangka binatang buas di dalamnya? Belum lagi, masih ada sisa-sisa 4 binatang suci di sini. Naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, burung vermilion, setiap bagian dari mereka adalah material yang sangat baik untuk membuat artefak, membuat obat, maupun menggambar jimat. Jika kita tidak menyingkirkan mereka dan membiarkan mereka tinggal di sini untuk menghabiskan energi spiritual mereka dan membusuk menjadi abu, sungguh sia-sia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika ada orang di dunia kultivasi yang tahu bahwa sisa-sisa 4 binatang suci ada di tempat ini, mereka pasti akan bergegas dan menyebabkan pertempuran berdarah. Bagi Zhao Chen sekarang, membuat cincin penyimpanan tidak terlalu sulit. Pisau ukir itu bergerak cepat, dan tanda-tanda misterius muncul pada cincin giok dengan kehalusan yang tak tertandingi. Satu demi satu cincin penyimpanan diciptakan oleh Zhao Chen. Wanita tulang itu tidak tinggal diam saat ini. Ia mengambil pisaunya, melompat, dan dengan kilatan cahaya, membedah mayat keempat binatang suci itu satu persatu, memisahkan urat, tulang, daging, dan kulit, lalu memilahnya ke dalam cincin penyimpanan yang dibuat oleh Zhao Chenxin. Prajurit hantu Zhao Mei juga menerima banyak cincin penyimpanan yang dibuat oleh Zhao Chenxin dan dikirim ke daerah sekitarnya untuk membawa kembali sisa-sisa binatang buas yang dapat digunakan. Beberapa jam kemudian, mayat keempat binatang suci dibedah oleh wanita tulang dan ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Para prajurit hantu di bawah komando Zhao Mei juga kembali dengan cincin penyimpanan penuh perlengkapan. Di alam rahasia, sisa-sisa semua binatang buas yang masih mempertahankan aura iblisnya disimpan dalam cincin penyimpanan ini. Meskipun aku tidak tahu asal-usul dunia rahasia ini, perjalanan ini tetap berharga. Zhao Chen dengan hati-hati menyimpan cincin penyimpanan satu persatu. Wajahnya tampak sangat puas. Meskipun dia tidak mendapatkan teknik rahasia atau artefak magis apapun di alam rahasia ini, dia mendapatkan sejumlah besar material. Terutama sisa-sisa 4 binatang suci, yang sangat berharga. Dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan di aula pejabat roh, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Selanjutnya, ketika wanita tulang membedah 4 binatang ilahi, dia juga menemukan telur di dalam perut burung vermilion. Sayangnya, hanya ada satu burung vermilion di alam rahasia ini, jadi kemungkinan besar telur ini tidak dibuahi. Kalau tidak, dengan sedikit keberuntungan, mungkin saja ia bisa tumbuh menjadi burung vermilion. Saat Zhao Chen tengah mengemasi barang-barangnya,
Lin Sui tiba-tiba menemukan sesuatu yang baru. Dia menatap langit dan berkata dengan ragu, mengapa langit terasa jauh lebih rendah dari sebelumnya? Apakah langit akan runtuh? Apa? Zhao Chen terkejut mendengar ini dan buru-buru menatap ke langit. Benar saja, langit kelabu lebih dari setengah lebih rendah dibandingkan saat mereka pertama kali memasuki alam rahasia, memberi mereka rasa penindasan yang sangat kuat. Perkataan Lin Sui terbukti benar. Langit di atas alam rahasia ini benar-benar akan runtuh. Cepat! Zhao Chen, tanpa memeriksa barang rampasannya, buru-buru memanggil yang lain. Dunia rahasia ini akan runtuh, kita harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, kita mungkin akan terkubur sepenuhnya di dalamnya. Untungnya, Zhao Chen telah mempersiapkan diri dengan matang untuk memasuki alam rahasia kali ini, menaburkan bubuk dupa penenang di sepanjang jalan sebelumnya. Ia hanya perlu mengikuti aroma tersebut untuk kembali dan meninggalkan alam rahasia. Untuk menghindari kesalahan, Zhao Chen memberi isyarat kepada iblis rubah di sisinya dan memerintahkan, "Rubah ekor 9, indera penciumanmu tajam, silakan pimpin jalan." Hah? Protes iblis rubah itu, tampak enggan. Apa maksudmu? Apa kau memperlakukanku seperti anjing? Wajah Zhao Chen menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Kau menolak untuk memimpin jalan? Baiklah, kalau begitu kau bisa tinggal di sini dan binasa bersama dunia rahasia ini." Iblis rubah itu langsung mundur. "Tidak, Tuan, Anda salah paham. Saya bersedia melayani Anda. Semuanya, ikuti saya. Saya akan membawa kalian keluar dari alam rahasia." Setelah itu, ia mengendus dengan keras, menemukan bubuk dupa penenang, lalu berlari dengan kecepatan penuh. Kerumunan orang mengikutinya dari dekat. Saat Lin Sui berlari, dia berbisik kepada Zhao Chen, "Tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih lembut terhadap rubah ekor 9? Zhao Chen menjawab, "Kau tidak tahu, kau benar-benar tidak boleh menatap rubah ekor 9 dengan ramah, kalau tidak dia akan memanfaatkanmu. Orang ini tidak hanya suka mencari kematian, tapi dia juga seperti pasta gigi. Kau harus menekannya dengan kuat sebelum dia menuruti keinginannya." Lin Sui terkekeh, tetapi setelah mengingat dengan cermat, dia harus mengakui bahwa deskripsi Zhao Chen tentang kepribadian iblis rubah cukup akurat. Meskipun iblis rubah memiliki banyak kekurangan, ia tetap mampu bekerja dengan tekun ketika nyawanya terancam. Selain itu, indera penciumannya sungguh luar biasa, sehingga tak butuh waktu lama baginya untuk membawa semua orang ke tempat mereka memasuki alam rahasia. Ada celah spasial di sini, yang melaluinya Anda dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dasar lubang. Zhao Chen tetap tinggal untuk menjaga bagian belakang, dan hanya melangkah ke celah spasial setelah semua orang keluar dari alam rahasia melaluinya. Sebelum pergi, ia menoleh untuk terakhir kalinya ke dunia rahasia ini. Dunia itu tetap kelabu dan tak bernyawa seperti sebelumnya. Tak berubah. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat mengetahui asal-usul alam rahasia ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah situasi yang sangat disesalkan. Semua orang menunggu Zhao Chen di pintu masuk alam rahasia. Mereka semua menghela napas lega ketika melihatnya keluar dengan selamat. Tanpa istirahat, Zhao Chen segera memanggil semua orang untuk meninggalkan lubang yang dalam itu. Setelah alam rahasia runtuh, lubang yang dalam juga akan terpengaruh. Jika kau tidak segera pergi, kemungkinan besar kau akan terkubur hidup-hidup. Karena evolusi Jorogumo yang seperti kepompong, Zhao Chen tidak punya pilihan selain menyerahkan penduduk desa yang tidak sadarkan diri kepada Kakugan Shou untuk dibawa pergi. "Tuan, jangan khawatir, aku jamin aku bisa membawa penduduk desa ini keluar dari lubang dengan selamat." Pengantin pria bertanduk sangat gembira telah menerima tugas ini. Ia berubah menjadi awan kabut hitam dan terbang keluar dari lubang. Sesaat kemudian, Zhao Chen dan yang lainnya melihat segumpal besar rambut menjuntai. Rambut-rambut itu, seolah-olah hidup, melilit penduduk desa dan menarik mereka ke atas. Zhao Chen mengangguk puas. Ada lebih dari 100 penduduk desa yang diculik oleh laba-laba gunung. Jika Zhao Chen dan anak buahnya membawa mereka semua keluar dari lubang yang dalam, mustahil untuk mengetahui kapan mereka akan selesai. Meskipun Jiao Guanshu tidak terlalu pandai bertarung, ia tetap dapat berperan penting dalam memberikan dukungan. "Ayo kita pergi juga," kata Zhao Chen, memimpin pendakian ke atas jaring laba-laba. Lin Sui dan Zhao Ling mengikutinya dari belakang, sementara Bone Woman dan Li Chenghao berada di belakang untuk memberikan perlindungan. Meskipun lubang itu sangat dalam, mereka semua adalah kultivator dengan kekuatan fisik yang luar biasa, dan mereka memanjat keluar dengan mulus. Namun, Lin Sui dan Zhao Ling kelelahan, karena memanjat jauh lebih menguras energi daripada meluncur turun. Setelah keluar dari lubang, Zhao Chen tidak terburu-buru membangunkan penduduk desa yang pingsan, berencana menunggu sampai mereka kembali ke desa. Ia bermaksud agar Zhao Mei dan iblis rubah mengubah ingatan penduduk desa, membuat mereka melupakan apapun yang berhubungan dengan binatang buas itu. Jika tidak, segala sesuatunya akan sangat sulit dijelaskan. Dengan kehadiran pengantin pria bertanduk, membawa penduduk desa menjadi jauh lebih mudah. Ia cukup menyeret mereka dengan rambutnya. Rambutnya tidak hanya lembut tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan tertentu.
Bahkan jika ada batu atau duri di jalan, mereka tidak dapat melukai penduduk desa, karena rambut pengantin pria bertanduk menghalangi mereka. Namun, saat kembali ke reruntuhan desa, Xiao Chen terkejut menemukan sesuatu anggota tim penyelamat telah pergi. Apakah ada yang salah? Xiao Chen buru-buru memanggil anggota perempuan Tachibana Hayate yang tertinggal dan bertanya, "Di mana orang-orang yang kalian jaga?" "Mereka diselamatkan," jawab seorang anggota perempuan dari tim Tachibana Hayate. "Tak lama setelah kalian pergi, pasukan penanggulangan bencana tiba di sini, menemukan anggota tim penyelamat yang pingsan, membangunkan mereka, lalu mencari kalian, Lin Sui, Zhao Ling, dan para penyintas di desa di sekitar sini. Akhirnya, karena tidak menemukan apapun, mereka semua mundur." Zhao Chen mengerti. Pasukan penanggulangan bencana pasti datang untuk membantu mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa penduduk desa akan berada di kawah yang dalam di pusat kebakaran hutan. Dan karena mereka tidak pergi ke sana, mereka tidak menemukan mereka. Ini benar-benar merepotkan. Sebelum ia pingsan, anggota tim penyelamat melihat Fata Morgana dan naga, dan mereka juga menyaksikannya melawan binatang buas menggunakan jimat ajaib. Jika mereka menyebarkan berita ini saat kembali, bukankah identitasnya sebagai seorang kultivator akan terbongkar? Mungkin merasakan kekhawatiran Xiao Chen, anggota perempuan Tachibana Hayate menambahkan, "Ngomong-ngomong, ada hal lain yang cukup aneh." Setelah bangun, semua anggota tim penyelamat kehilangan semua ingatan mereka tentang naga Meraj. Ketika para prajurit bertanya mengapa mereka pingsan, mereka semua sama sekali tidak tahu apa-apa dan tidak bisa menjelaskannya. Mereka bahkan tidak ingat bagaimana mereka bisa sampai di sekitar desa. Oh, Xiao Chen tertegun sejenak. Lalu menyadari bahwa itu pasti gas beracun yang disemburkan naga Fata Morgana yang telah memengaruhi otak anggota tim penyelamat, menyebabkan mereka menderita kehilangan ingatan baru-baru ini. Haha, ini benar-benar nyata. Bahkan Tuhan ada di pihakku. Xiao Chen menghela napas lega dan bercanda. Dia tidak perlu lagi khawatir identitasnya terbongkar. Langkah selanjutnya adalah membangunkan penduduk desa dan membawa mereka pergi dari sini. Gempa susulan dari gempa besar masih terasa. Tinggal jauh di pegunungan sangat berbahaya, karena ancaman tanah longsor, lumpur longsor, dan danau penghalang terus ada. Akan lebih aman untuk pergi ke kota kabupaten. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum membangunkan penduduk desa. Xiao Chen memanggil Zhao Mei dari kediaman hantu dan berpesan, "Putriku yang baik, penduduk desa ini berada dalam lindunganmu. Ubahlah ingatan mereka, buat mereka melupakan apapun yang berhubungan dengan binatang buas itu. Ubahlah pengalaman itu menjadi sesuatu seperti gempa bumi yang membuat mereka lari ke pegunungan untuk melarikan diri dari bencana, tetapi terjebak oleh api. Untungnya, hujan deras memadamkan api, tetapi banyak dari mereka pingsan karena asap dan panas, dan mereka pun mengirim orang untuk mencari bantuan, di mana mereka bertemu kami." Dia memberikan penjelasan singkat tentang situasi tersebut. Ingatan tidak perlu terlalu detail. Selama Anda memiliki gambaran umum, penduduk desa akan melengkapi detailnya melalui diskusi dan imajinasi mereka. Setelah mendengarkan, Zhao Mei memberi tanda oke, ini kasus kecil, serahkan padaku. Zhao Chen awalnya ingin agar siluman rubah membantunya menyelesaikan tugas ini. Tetapi siluman rubah itu terlalu percaya diri dan dengan tegas menolak bantuan siluman rubah. Jadi Zhao Chen tidak punya pilihan selain menyerah. Sambil menggoyangkan lonceng Fajra, Zhao Mei segera melantunkan mantra. Aura gelap dan menyeramkan keluar dari tubuhnya. Lalu, sebuah kejadian mengejutkan terungkap. Di dalam aura hitam dan menyeramkan itu, bunga teratai emas sebenarnya tengah dirawat. Ini adalah teratai Buddha. Hanya praktisi agama Buddha yang sangat terampil, yang telah mencapai pencerahan, yang akan mewujudkan teratai Buddha saat mereka membaca kitab suci dan melakukan ritual. Sebagai arwah, Zhao Mei bahkan mampu mengucapkan bunga teratai, yang menunjukkan bahwa sifat Buddhanya telah menjadi jauh lebih mendalam daripada sebelumnya. Jika ada umat Buddha di sekitar, mereka pasti akan kagum dengan bakat luar biasa Zhao Mei dan membawanya kembali untuk dididik dengan baik. Jika seseorang dapat mengolah hantu menjadi seorang Buddha, pahala dan berkah yang dilimpahkan kepadanya akan sangat luar biasa. Mungkin Anda bahkan bisa menjadi seorang Buddha. Zhao Mei menggoyangkan lonceng Fajra dengan tangan kirinya dan membentuk mudra dengan tangan kanannya di depan dada. Meskipun usianya masih muda, lonceng itu memancarkan aura kesungguhan. Seolah-olah sang Buddha telah turun ke bumi, dan Siti Garbha telah terlahir kembali. Zhao Mei dengan lembut mendorong ke depan dengan tangan kanannya, dan bunga-bunga teratai yang mengapung di sampingnya terbang bersama, melayang di atas kepala penduduk desa. Titik-titik cahaya keemasan memercik dari mereka, seperti tetesan air hujan, jatuh menimpa penduduk desa. Ingatan mereka pun berubah. Dalam waktu tidak lebih dari 3-5 menit, Zhao Mei berhenti melantunkan mantra dan menyimpan lonceng Fajra. Bunga teratai itu lenyap seketika, dan auranya yang agung dan agung pun sirna, mengubahnya kembali menjadi seorang anak yang berperilaku baik dan menggemaskan. Zhao Mei menoleh, melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, aku telah mengubah ingatan semua penduduk desa.
Putriku yang baik telah melakukan pekerjaan yang hebat. Zhao Chen mengusap kepala kecilnya, memujinya dengan murah hati. Hehe. Zhao Mei tertawa lebih gembira. Yang paling disukainya adalah mendengar pujian ayahnya. Zhao Chen menggendong Zhao Mei dan bercanda sebentar, lalu menyerahkannya kepada Lin Sui yang berdiri di sampingnya. Aku harus membangunkan penduduk desa sekarang. Kamu pergi bermain dengan ibu dan bibimu. Kemudian, tanpa menggunakan jarum akupunktur atau obat apapun, Zhao Chen langsung menghampiri penduduk desa dan memijat titik-titik akupunktur Bai Hui di kepala mereka. Serangkaian suara tamparan yang teredam langsung memenuhi udara. Setiap kali terdengar bunyi dentuman, seorang penduduk desa akan membuka mata mereka yang masih mengantuk. Jelaslah bahwa meskipun mereka telah bangun, mereka masih dalam keadaan linglung. Setelah menepuk kepala semua penduduk desa, Zhao Chen menjentikan jarinya. Seolah ada sakelar yang ditekan, penduduk desa langsung waspada. Terlebih lagi, karena ingatan Zhao Mei telah berubah, mereka sama sekali tidak terkejut menemukan diri mereka di desa, dan juga cukup akrab dengan Zhao Chen, Lin Sui, dan yang lainnya. Banyak penduduk desa, setelah sadar kembali, berkumpul di sekitar Zhao Chen dan yang lainnya, mengungkapkan rasa terima kasih mereka dalam hiruk-pikuk kata-kata. Dr. Zhao, terima kasih telah menyelamatkan kami. Perawat Lin, perawat Zhao, terima kasih banyak. Dan Nona Bai, Tuan Li, kalian semua adalah dermawan bagi desa kami. Dalam ingatan mereka yang berubah, Zhao Chen dan rekan-rekannya lah yang bergegas masuk ke dalam api yang masih menyala untuk menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya mereka menganggap Zhao Chen dan kelompoknya sebagai penyelamat mereka dan sangat bersyukur. Dan memang, Zhao Chen dan kelompoknya adalah penyelamat mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah menjadi santapan laba-laba gunung dan laba-laba iblis kecil. Rasa syukur yang murni mengalir deras ke dalam tubuh Zhao Chen. Ini menunjukkan bahwa penduduk desa sungguh-sungguh berterima kasih kepada mereka, dan itu bukan sekadar basa-basi. Zhao Chen bertukar beberapa kata sopan, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, "Semuanya, harap diam dan dengarkan aku. Semuanya, tenanglah, dengarkan Dr. Zhao." Seorang pria tua berambut putih, mungkin berusia 80-an atau 90-an, tetapi masih bersemangat dan sehat, melangkah maju dan membantu Zhao Chen memerintahkan semua orang untuk tenang. Inilah tetua desa, orang yang paling berwibawa. Begitu ia berbicara, seluruh penduduk desa terdiam. Zhao Chen berkata dengan lantang, dampak gempa besar belum mereda, dan gempa susulan masih terus berlanjut. Jika kalian tetap di sini, kalian akan berada dalam bahaya kapan saja. Ikutlah aku ke kota kabupaten. Ada lokasi pemukiman kembali yang telah disiapkan oleh pemerintah di sana, tempat kalian akan dimukimkan kembali dengan layak. Selain itu, pemerintah akan membantu kalian membangun kembali rumah kalian setelah gempa bumi. Penduduk desa ragu-ragu. Di satu sisi, mereka tahu tempat ini berbahaya dan bersedia pergi ke kota kabupaten bersama Zhao Chen. Di sisi lain, jalan menuju kota kabupaten itu terjal, dan banyak bagiannya sudah berbahaya. Tetapi setelah gempa bumi, pasti akan lebih berbahaya lagi, dan siapa yang tahu kecelakaan apa yang mungkin terjadi. Zhao Chen menyadari keraguan mereka dan menepuk dadanya, meyakinkan mereka bahwa dia pasti akan membawa mereka dengan selamat ke kota kabupaten. Akhirnya, karena mempercayai Zhao Chen dan kelompoknya, penduduk desa pun terbujuk dan segera mengikuti mereka, berangkat menuju kota kabupaten. Karena tim penyelamat telah pergi dan tidak ada kendaraan lain di jalan, Zhao Chen tidak punya pilihan selain memimpin penduduk desa dengan berjalan kaki. Untungnya, mereka punya dupa yang menenangkan. Setelah dinyalakan, aromanya yang lembut tak hanya mengusir rasa lelah penduduk desa, tetapi juga memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, beberapa lansia dan anak-anak sudah lemah, dan bahkan dengan dupa yang menenangkan, berjalan di jalan pegunungan yang panjang dan terjal pun masih membuat mereka kelelahan. Pada saat-saat seperti itu, Zhao Chen dan Lin Sui akan maju dan menggendong para lansia dan anak-anak di punggung mereka. Tindakan ini membuat mereka semakin berterima kasih kepada penduduk desa dan semakin dicintai oleh mereka. Larut malam itu, kelompok itu akhirnya menyeret tubuh mereka yang kelelahan kembali ke Kabupaten Yangdong. Karena mereka tidak mengenal orang-orang di posko pengungsian lainnya, Zhao Chen memimpin rombongan penduduk desa tersebut ke lokasi pemukiman kembali di alun-alun tempat mereka sebelumnya tinggal. Anehnya, semua orang di alun-alun itu, baik korban bencana maupun yang terluka, tampak berduka, bahkan ada yang menangis. Ada apa? Zhao Chen benar-benar bingung, tetapi dia tidak bertanya, karena hal yang paling mendesak adalah menenangkan sekitar 100 penduduk desa. Dia langsung pergi ke pos medis untuk menemui Yang Jingbo dan Sanyong. Begitu mereka memasuki stasiun medis sementara, Zhao Chen dan kelompoknya mendengar teriakan datang dari dalam. Bukan hanya satu atau dua orang yang menangis, setidaknya ratusan orang menangis. Suara tangisan itu bervariasi volumenya, tetapi beberapa suara yang dikenalnya menarik perhatian Zhao Chen. Isak tangis datang dari para dosen di Universitas Kedokteran Sihua, serta Liu Ju, Yang Zi, dan lainnya. Mereka menangis dan berbicara sambil terisak.
Wah, bagaimana kalian semua bisa mati? Suara itu berasal dari Liu Ju, Yang Zi, dan yang lainnya. Seharusnya kau tidak pergi. Kau sudah berjuang di garis depan menyelamatkan nyawa begitu lama. Kau sudah kelelahan. Kenapa kau harus pamer? Kenapa? Ini isak tangis Yuke. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Semua salahku. Teriak Yang Jingbo sambil memukul kepalanya sendiri, tampak sangat menyesal. Lin Sue bertanya dengan heran. Ada apa? Siapa yang mati? Zhao Chen menggelengkan kepala, ia juga tidak tahu siapa yang meninggal. Namun, dilihat dari apa yang dikatakan semua orang sambil menangis, kemungkinan besar almarhum adalah seorang dosen dari Universitas Kedokteran Sihua. Hal ini membuatnya sangat cemas dan patah hati, dan dia ingin segera bergegas masuk dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, Yang Jingbo berteriak lagi, Zhao Chen, bagaimana aku bisa menghadapi orang tua dan keluargamu, dan semua orang yang menaruh harapan begitu tinggi padamu? Kalian adalah harapan kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok di mata banyak orang. Sekarang, aku benar-benar akan menjadi pendosa yang dikutuk oleh semua orang di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Guru-guru lain bersedih hati untuk Lin Sue dan Zhao Ling. Lin Sue dan Zhao Ling adalah gadis-gadis yang cerdas dan pekerja keras, dan mereka meninggal seperti ini, bahkan tanpa menemukan jasad mereka. Sungguh tragis bahwa surga iri pada bakat. Tuhan sungguh tidak adil. Liu Ju, Yang Zi, dan yang lainnya menangis dan mengumpat. Zhao Chen, Lin Sue, dan Zhao Ling, kalian bertiga bajingan. Siapa yang membiarkan kalian mati? Kalian berjanji akan mentraktir kami makan setelah kembali ke Rongcheng. Bagaimana mungkin kalian mengingkari janji? Hiduplah kembali. Apa kalian bertiga mendengarku? Hiduplah kembali sekarang juga. Sekarang Zhao Chen dan yang lainnya mengerti. Mereka tercengang. Setelah beberapa lama, Zhao Ling menunjuk dirinya sendiri. Matanya terbelalak, dan berkata, sepertinya mereka menangis untuk kita? Ya? Mereka bilang kita sudah mati. Lin Sue mengangguk, geli sekaligus jengkel. Hidup tetapi disangka mati, sungguh tidak masuk akal. Zhao Chen mengerti pasti tim penyelamat yang memberitahu semua orang tentang hilangnya kami setelah mereka kembali. Dalam situasi seperti itu, hilangnya kami pada dasarnya setara dengan kematian. Jadi semua orang mengira kami sudah mati dan berduka atas kepergian kami di sini. Kerumunan itu menangis dan semakin gelisah. Zhao Chen tak tahan lagi dan menarik Lin Sue dan Zhao Ling, melangkah menuju Yang Jingbo, Liu Ju, dan yang lainnya. Di sepanjang jalan, beberapa prajurit terluka dan korban bencana yang berduka melihat mereka dan ternganga takjub sekaligus tak percaya. Zhao Chen berjalan mendekat dan berteriak, baiklah, berhenti menangis, kita belum mati. Kata-katanya segera menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat Zhao Chen, Lin Sue, dan Zhao Ling, semua orang tercengang. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa muncul kembali? Zhao Chen melirik kerumunan yang tercengang dan berpikir dalam hati, apa kalian semua tercengang? Apa kalian sadar telah melakukan kesalahan? Kalian mulai menangis bahkan sebelum memahami situasinya. Sekarang kalian malu, ya? Dia terbatuk, hendak berbicara. Sebelum mereka sempat menyelesaikan ucapannya, Yang Jingbo, Liu Ju, dan yang lainnya tersadar dari linglung dan menjerit serta terkesiap kaget. Itu Zhao Chen. Dan Lin Sue dan Zhao Ling juga. Apa yang terjadi? Bukankah mereka sudah mati? Bagaimana mereka bisa muncul kembali? Hantu. Pasti hantu. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan konsep hantu. Tetapi konsep itu akhirnya mendapat persetujuan semua orang. Benar, mereka pasti hantu. Lihat betapa gelapnya mereka. Siapa lagi kalau bukan hantu? Teriak seorang guru. Zhao Chen hampir tertawa karena marah. Mereka semua hitam karena lumpur yang mereka cipratkan sepanjang jalan. Serius? Ini ada hubungannya dengan hantu? Imajinasi guru itu benar-benar luar biasa. Yang Jingbo juga percaya pada hantu dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Zhao Chen, Lin Sue, Zhao Ling, apakah kalian bertiga punya keinginan yang belum terpenuhi? Hal ini langsung disuarakan oleh banyak orang lainnya. Ya, dia kembali seperti hantu. Pasti ada keinginannya yang belum terpenuhi. Zhao Chen, beritahu kami, apa yang kamu butuhkan bantuan kami? Zhao Chen sangat frustrasi. Ia berpikir, pernahkah kau melihat hantu? Kau memperlakukan kami seperti hantu? Ia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Direktur Yang, para guru, kami tidak mati. Kami manusia, bukan hantu. Apakah kamu benar-benar manusia? Apakah kamu benar-benar masih hidup? Mulut Yang Jingbo ternganga. Sungguh, kalau kau tidak percaya, kau bisa datang dan menyentuhnya. Kami punya detak jantung dan denyut nadi, kami benar-benar hidup. Jawab Zhao Chen. Pada saat ini, Liu Ju mengangkat tangannya dan menunjuk kaki Zhao Chen dan yang lainnya, sambil berkata, mereka benar-benar manusia. Mereka punya bayangan. Mata semua orang tertuju pada kaki Zhao Chen dan yang lainnya. Benar-benar ada bayangan.
Mungkinkah mereka benar-benar tidak mati? Hebat! Zhao Chen dan yang lainnya masih hidup. Haha, ini kabar terbaik yang kudengar beberapa hari terakhir. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Jingbo tersadar kembali. Ia telah salah mengira Zhao Chen dan yang lainnya sebagai hantu karena ia diliputi kesedihan dan ketakutan, yang mengaburkan penilaiannya. Kini setelah ia tenang, ia menyadari kesalahannya dan bahwa ia telah salah mengira Zhao Chen dan yang lainnya sebagai hantu. Zhao Chen sudah menyiapkan alasan di jalan. Desa itu terkena miasma akibat gempa bumi. Kami langsung keracunan miasma begitu tiba, dan semua anggota tim penyelamat pingsan. Kami bertiga berada di belakang rombongan, dan kami menyadari ada yang tidak beres. Kami segera menutup mulut dan hidung kami, lalu menggunakan akupunktur untuk menutup titik-titik akupunktur agar tidak keracunan miasma. Kemudian, kami merawat anggota tim penyelamat, mengeluarkan miasma dari tubuh mereka dan menyelamatkan nyawa mereka, meskipun mereka sempat pingsan. Saat itu, penduduk desa datang meminta bantuan. Ternyata setelah gempa bumi, mereka lari ke pegunungan untuk menyelamatkan diri, tetapi terjebak dalam kebakaran hutan. Situasinya kritis, jadi kami bertiga segera pergi untuk menyelamatkan penduduk desa. Namun, ketika kami kembali ke desa, tim penyelamat tidak terlihat. Oh ya, apakah mereka sudah kembali? Yang Jingbo berkata, tim penyelamat sudah lama kembali. Mereka bilang kemungkinan kalian hilang sangat kecil, jadi kami salah mengira kalian sudah meninggal. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Ini sungguh berkah dari Tuhan. Semua orang menyampaikan pendapat serupa, mempercayai penjelasan Zhao Chen. Perkataan orang lain membuat Lin Sui terkekeh tak percaya. Kamu baru saja mengutuk Tuhan, dan sekarang kamu malah bersyukur kepadanya. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk melakukan ini? Orang-orang memeluk Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling, menangis dan tertawa, sangat gembira. Namun kali ini, air mata mereka adalah air mata kebahagiaan. Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling, yang semua orang pikir telah meninggal, tidak hanya kembali hidup-hidup tetapi juga menyelamatkan ratusan penduduk desa yang terjebak. Hal seperti itu tentu saja sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat kita meneteskan air mata. Tak hanya para dokter dan perawat yang memeluk Zhao Chen dan yang lainnya dengan senyum kecut, bahkan para pasien pun keluar dari tenda di sekitarnya dan berkumpul di sekitar mereka. Para pasien ini tidak hanya berkumpul di sekitar Zhao Chen dan kedua rekannya, tertawa dan menangis, tetapi juga menyebarkan berita bahwa mereka masih hidup. Jadi, semua orang di alun-alun tahu bahwa Zhao Chen dan kedua rekannya masih hidup. Suasana yang sebelumnya mencekam di alun-alun langsung memanas. Sorak-sorai yang keras memecah kesunyian malam, hampir mengangkat alun-alun itu. Banyak sekali orang yang berteriak pada saat ini. Tuhan tolong aku. Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling tidak mati? Benarkah? Haha, hebat sekali, sungguh. Buddha Amitabha, terima kasih atas berkahmu, orang baik patut diberi pahala. Baru pada saat inilah Zhao Chen dan yang lainnya menyadari bahwa para pasien dan korban bencana di alun-alun telah meratapi mereka. Meskipun mereka baru mengenal orang-orang ini selama 2 atau 3 hari, nama mereka telah terukir di hati semua pasien dan korban bencana, untuk dikenang dan dihargai. Meskipun semuanya hanya kesalahpahaman, reaksi semua orang tetap membuat Zhao Chen dan kedua rekannya sangat tersentuh. Berita itu bahkan sampai ke pusat komando bantuan gempa dengan sangat cepat. Mendengar bahwa Zhao Chen dan kedua rekannya tidak hanya selamat tetapi juga menyelamatkan ratusan korban bencana yang terjebak, sang panglima tak bisa lagi berdiam diri. Ia segera bergegas ke alun-alun untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada Zhao Chen dan kedua rekannya. Dipuji oleh petinggi yang sering muncul di siaran berita membuat Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling merasa bangga dan terhormat. Yang Jingbo membusungkan dada dan terus memperkenalkan Zhao Chen dan Lin Sui kepada orang-orang di sekitarnya. Entah mereka kenal atau tidak, Zhao Chen dan Lin Sui sama-sama mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua kita. Zhao Ling belum kuliah, tapi kakak dan adik iparnya kuliah di sini. Dia pasti akan diterima di sini nanti, jadi dia bisa dianggap calon mahasiswa kita. You Bo juga tiba. Melihat Zhao Chen dan 2 orang lainnya, ia tampak bersalah dan berkata, "Maafkan aku. Kami sudah mencari di seluruh desa tetapi tidak menemukanmu. Kami pikir sesuatu telah terjadi padamu. Untungnya kau kembali dan membawa korban bencana yang terjebak. Kalau tidak, kami akan berada dalam masalah besar." Pemimpin unit bala bantuan, seorang mayor dengan 2 garis dan 1 bintang di bahunya, juga menyampaikan permintaan maafnya yang terdalam kepada Zhao Chen dan anak buahnya. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salahkan dirimu sendiri. Tak seorang pun akan menyangka bahwa para korban bencana ini terjebak di tengah api." Lin Sui dan Zhao Ling menimpali. "Ya, itu bukan salahmu, jadi jangan salahkan dirimu sendiri." Semakin mereka tidak peduli dan semakin murah hati mereka, semakin You Bo dan sang mayor merasa bersalah. Sementara itu, para wartawan yang melakukan wawancara langsung di Kabupaten Yangdong juga mengetahui berita tersebut dan menyadari bahwa itu adalah berita terkini. Mereka segera menyampaikan informasi tersebut melalui telepon dan internet.
Tak lama kemudian, sejumlah laporan mengenai insiden tersebut muncul di berbagai situs web portal, Weibo, dan aplikasi berita, dengan tajuk utama terkait mendominasi beranda. Berita terkini dari daerah bencana 3 siswa selamatkan ratusan korban bencana dari jalan sempit. Pahlawan era baru. Teladan bagi generasi muda. Xiao Chen, pahlawan tak tertandingi yang seorang diri menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Lin Shui dan Zhao Ling, pahlawan wanita di daerah bencana, sama hebatnya dengan pria. Dalam beberapa hari terakhir, situasi di daerah bencana telah menyentuh hati masyarakat di seluruh negeri. Begitu berita ini keluar, langsung memicu diskusi hangat dan menjadi berita terpopuler di situs web utama dan Weibo. Warganet meninggalkan komentar di bawah berita-berita ini, dan tanpa terkecuali, mereka semua memuji Zhao Chen, Lin Shui, dan Zhao Ling. Beberapa orang berseru takjub mereka sungguh luar biasa. Mereka bekerja selama 2 hari 2 malam tanpa tidur, merawat ratusan ribu orang yang terluka tanpa istirahat. Mereka pergi ke daerah pegunungan yang rawan longsor bersama tim dan menyelamatkan ratusan orang yang terjebak dalam kebakaran. Perbuatan Zhao Chen, Lin Shui, dan Zhao Ling begitu hebat sehingga bisa dibuat film. Para tenaga medis memujinya, dengan mengatakan, pantas saja Zhao Chen tidak memberikan ceramah beberapa hari terakhir ini. Beliau turun ke lapangan untuk melakukan pekerjaan bantuan. Dan beliau telah menyelamatkan begitu banyak orang, sungguh mengagumkan. Banyak anak muda berkata, apa yang dilakukan Zhao Chen, Lin Shui, dan Zhao Ling tidak hanya menjadi contoh bagi kami, anak muda, tetapi juga membuktikan nilai kami. Kami bukanlah generasi yang hilang, seperti yang dibicarakan generasi tua. Mungkin kami memiliki masalah di masa-masa biasa, tetapi dalam menghadapi isu-isu besar tentang benar dan salah serta bencana besar, kami, anak muda, masih bisa bangkit. Mahasiswa dari Universitas Kedokteran Tsinghua juga meninggalkan pesan dengan mengatakan, sebagai mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua, saya bangga menjadi teman sekelas dengan Zhao Chen dan Lin Shui. Di antara semua komentar, yang paling banyak dibicarakan adalah ini, astaga. Zhao Ling itu teman sekelasku. Dia tidak masuk kelas selama 2 hari terakhir, dan kami tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Ketua kelas memberinya teguran di depan umum saat upacara pengibaran bendera karena membolos. Aku tidak pernah membayangkan dia benar-benar menyelamatkan orang-orang di daerah bencana. Banyak orang menjawab di bawah ini. PFFT. Maafkan aku tidak bisa menahannya, aku hampir tertawa. Hei teman sekelas, sebaiknya kamu tunjukkan berita itu ke gurumu sekarang juga. Kepala sekolahmu mungkin sedang menyesali perbuatannya. Zhao Ling adalah pahlawan yang dipuji oleh para pemimpin nasional. Tapi dia malah mendapat teguran publik. Apa dia ingin mati? Seberapa besar trauma psikologis yang ditimpakan pada kepala sekolah? Para guru di sekolah Zhao Ling langsung melihat berita tersebut. Akun Weibo resmi sekolah segera mengunggah pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan disipliner sebelumnya adalah kesalahpahaman dan bahwa Zhao Ling adalah kebanggaan sekolah, DLL. Zhao Chen dan kedua rekannya sama sekali tidak menyadari adanya diskusi panas di dunia maya. Setelah menenangkan ratusan korban bencana yang dibawa dari pegunungan, mereka menyantap makanan hangat yang dibawa para relawan, berbaring di tempat, dan tertidur. Singkatnya, mereka sudah berhari-hari tidak tidur dan telah melalui serangkaian pertempuran. Bahkan para kultivator pun tak sanggup menahannya. Melihat mereka tertidur lelap, orang-orang di alun-alun itu pun menutup mulut mereka dan bahkan bergerak jauh lebih pelan, karena takut mengganggu mereka. SSST, pelankan suaramu. Ketiga anak baik ini kelelahan, biarkan mereka tidur nyenyak. Orang-orang memandang Zhao Chen, Lin Shui, dan Zhao Ling dengan mata penuh kekhawatiran. Dalam sekejap mata, Zhao Chen dan kelompoknya telah berada di Kabupaten Yangdong selama seminggu. Dalam waktu singkat ini, Kabupaten Yangdong juga telah memulihkan produksi dan kehidupan normal. Jika bukan karena gempa susulan yang sesekali terjadi, tenda-tenda yang didirikan di area terbuka, dan bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa, akan sulit untuk mengatakan dari penduduk dan ritme kehidupan di sini bahwa gempa besar telah terjadi. Ketakutan, kengerian, dan keputusasaan tidak lagi terlihat di wajah orang-orang. Sebaliknya, ada senyum optimis dan antisipasi serta kerinduan untuk masa depan yang lebih baik. Seperti itulah orang Cina. Bersikaplah positif dan optimis, Anda tidak akan pernah kalah atau hancur. Situasi di Kabupaten Yangdong pada dasarnya telah pulih, dan sudah waktunya bagi Zhao Chen dan kelompoknya untuk pergi. Pada hari kami berangkat, matahari bersinar terang, sangat kontras dengan hujan deras yang turun saat kami pertama kali tiba di Yangdong. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita bahwa Zhao Chen dan rombongannya akan meninggalkan Kabupaten Yangdong hari ini, tetapi kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Saat mereka naik bus untuk berangkat, puluhan ribu orang, bagaikan gelombang pasang, berdatangan dari segala penjuru kabupaten untuk mengantar kepergian Zhao Chen dan rombongannya. Di antara mereka yang datang, ada yang telah dirawat oleh Zhao Chen beserta timnya, ada pula yang merupakan saudara atau teman yang telah menerima perawatan, dan ada pula yang sekadar tersentuh oleh tindakan Zhao Chen beserta timnya dan datang khusus untuk menyampaikan rasa terima kasih. Karena begitu banyaknya orang,
Bus itu pun terkepung dan tidak bisa bergerak. Yang Jingbo melirik situasi di luar mobil dan berkata dengan iri, Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling. Pada dasarnya mereka semua ada di sini untukmu. Kau harus turun dan bicara beberapa patah kata dengan mereka. Kalau tidak, kita tidak akan bisa pergi. Mendapatkan ucapan terima kasih dan pelepasan dari ribuan orang, perlakuan seperti itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap pekerja medis. Bukan hanya yang Jingbo yang iri, tetapi semua guru di bus juga iri. Namun tidak ada seorang pun yang cemburu. Karena mereka tahu bahwa inilah yang pantas diterima Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling. Selama berada di Kabupaten Yangdong, ketiga pemuda ini merawat korban luka paling parah dan terlibat dalam tugas-tugas yang paling berat dan berbahaya. Mereka hampir tidak beristirahat selama seminggu, menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk merawat korban luka atau dalam perjalanan menuju rumah sakit. Zhao Chen juga melihat apa yang terjadi di luar mobil dan tahu bahwa jika mereka tidak keluar dan menyapa orang-orang ini, akan sulit bagi mereka untuk pergi. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Ia mengangguk, menyetujui saran yang Jingbo, lalu berdiri dan memanggil Lin Sui dan Zhao Ling yang duduk di sebelahnya. Ayo pergi, ayo turun dan berpamitan dengan semuanya. Pintu bus terbuka perlahan. Begitu Zhao Chen dan kedua rekannya muncul di pintu mobil, orang-orang di sekitar mereka langsung bersorak, memanggil nama mereka dan mengungkapkan rasa terima kasih. Zhao Chen, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, mungkin aku tidak akan bisa menyelamatkan anakku. Lin Sui dan Zhao Ling, terima kasih telah merawatku dan atas dukungan psikologis yang kalian berikan. Kalau tidak, aku tidak akan mampu bertahan. Kalian sudah berbuat begitu banyak untuk kami. Kami bahkan belum sempat membalas budi kalian, kenapa kalian sudah pergi begitu saja? Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling, kalian adalah dermawan dan sahabat abadi kami di Kabupaten Yangdong. Kami harap kalian bisa sering kembali ke Kabupaten Yangdong di masa mendatang, agar kami dapat menjamu kalian dengan baik dan memenuhi kewajiban kami sebagai tuan rumah. Banyak orang yang pernah dirawat oleh Zhao Chen dan diperhatikan oleh Lin Sui dan Zhao Ling bersusah payah berdesakan di depan Zhao Chen dan kawan-kawannya serta memberikan hadiah kepada mereka. Hadiah yang diberikan kebanyakan berupa produk lokal khas Kabupaten Yangdong, termasuk hasil bumi pegunungan, daging olahan, dan beberapa souvenir kecil. Barang-barang itu sendiri mungkin tidak bernilai mahal, tetapi makna mendalam yang tersirat di dalamnya sungguh tak ternilai. Menghadapi pemberian-pemberian dari orang-orang ini, Zhao Chen dan kedua temannya tentu saja menolak menerimanya. Namun, penduduk tidak mau menerima penolakan mereka, dengan mengatakan, kalian menerima atau tidak, itu bukan urusan kami. Tapi kami harus memberikan hadiah-hadiah ini. Kalian sudah berada di Yangdong beberapa hari ini, tidak makan atau tidur nyenyak, sibuk menyelamatkan nyawa setiap hari. Kami, warga Yangdong, telah menyaksikan semuanya. Hadiah-hadiah ini tidak bernilai banyak uang. Kami hanya ingin membantu kalian pulih dan memberikan kenang-kenangan. Mereka mulai memasukkan hadiah-hadiah itu langsung ke tangan mereka. Setelah tangan mereka penuh, mereka menggantungkannya di leher dan meletakkannya di dekat kaki mereka. Dalam hitungan menit, tumpukan kecil oleh-oleh khas daerah telah menumpuk di sekitar mereka bertiga, dan masih banyak lagi yang menggantung di tangan dan leher mereka. Jika orang yang tidak curiga melihatnya, mereka akan mengira mereka adalah pedagang grosir khusus. Pada saat ini, Zhao Chen dan teman-temannya tampak agak lucu, tetapi tidak ada satupun yang tertawa. Warga Yangdong menangis karena Zhao Chen dan kelompoknya pergi. Zhao Chen dan yang lainnya juga meneteskan air mata, karena hati mereka dipenuhi emosi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhao Chen memberi isyarat agar semua orang diam. Suatu pemandangan yang menakjubkan terjadi, keadaan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Puluhan ribu orang, dengan kompak, semuanya mematuhi perintah Zhao Chen. Tidak sulit untuk melihat dari sini bahwa Zhao Chen sekarang menikmati reputasi yang sangat tinggi di antara masyarakat Yangdong. Zhao Chen membuka mulut untuk berbicara, tetapi karena kegembiraannya, ia membuka mulut beberapa kali sebelum akhirnya berkata, terima kasih banyak telah datang untuk mengantar kami. Sejujurnya, saya tidak menyangka begitu banyak orang akan datang dan mengucapkan selamat tinggal saat kami meninggalkan Yangdong. Ini membuat saya sangat gembira dan terharu. Saya yakin Lin Sui dan Zhao Ling merasakan hal yang sama seperti saya. Lin Sui dan Zhao Ling mengangguk berulang kali. Sebagai perempuan, mereka lebih emosional dan terharu melihat antusiasme orang-orang hingga tak bisa berkata-kata. Warga Yangdong yang berada di sekitar lokasi mendengarkan sambil tersenyum, menyeka air mata dari mata mereka. Zhao Chen melanjutkan, yang ingin saya sampaikan adalah, selama beberapa hari ini di Yangdong, selain kami bertiga, ada banyak tenaga medis lain yang juga berjuang di garis depan menyelamatkan nyawa, bahkan sampai lupa makan atau istirahat, hanya demi merawat satu atau dua pasien lagi dan membantu mereka pulih dari penderitaan sesegera mungkin. Saya rasa kalian tidak boleh melupakan mereka. Atau lebih tepatnya, mereka pantas mendapatkan ucapan terima kasih dan perpisahan dari kalian. Zhao Chen benar. Semua tenaga medis yang datang ke Yangdong adalah dermawan kita. Teriak seseorang di antara kerumunan, yang langsung mendapat respons dari semua orang. Puluhan ribu warga Yangdong berdiri bersama dan berteriak dari lubuk hati mereka ke arah bus terima kasih.
Kalian sudah bekerja keras. Di dalam bus, para guru tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka air mata mereka. Hati mereka dipenuhi kegembiraan. Air mata mereka dipenuhi dengan emosi. Seperti disebutkan sebelumnya, pemandangan seperti itulah yang menjadi impian setiap tenaga medis. Inilah penegasan dan pujian terbesar bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin aku tidak meneteskan air mata? Para guru semua memiliki pikiran yang sama dalam benak mereka. Zhao Chen, anak itu, benar-benar sangat bagus. Atas desakan Zhao Chen, para guru dari Universitas Kedokteran Xihua, bersama dengan Liu Zuo, Yang Zi, dan lainnya, turun dari bus satu demi satu. Setiap orang yang turun dari bus mendapat tepuk tangan meriah dan ucapan terima kasih. Setelah keluar dari mobil, Yang Jingbo berdiri di samping Zhao Chen dan berbisik, "Bocah, bukankah lebih baik pamer sendiri? Kenapa kau memanggil kami semua ke sini?" Zhao Chen tersenyum dan menjawab, "Karena inilah yang pantas kamu dapatkan. Di mataku, kalian adalah pahlawan sejati." Ini bukan pujian, tetapi pernyataan tulus dari Zhao Chen. Penting untuk dipahami bahwa Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling semuanya adalah praktisi kultivasi, dan kemampuan fisik mereka jauh melampaui para pengajar di Universitas Kedokteran Xihua, Liu Zuo, Yang Zi, dan lainnya. Bagi Zhao Chen dan kelompoknya, menjalani 1 atau 2 hari tanpa tidur atau makan bukanlah masalah besar. Namun, para pengajar di Universitas Kedokteran Xihua, Liu Zuo, Yang Zi, dan lainnya berbeda. Mereka hanyalah manusia biasa. Namun mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Itu sungguh menakjubkan. "Kau," Yang Jingbo menyeka air mata dari sudut matanya. Suaranya tercekat emosi. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Saat itu, seorang wanita tua berdiri di hadapannya, dan tanpa sepatah kata pun, menyodorkan sekeranjang telur ayam ke tangannya, sambil berkata, "Terima kasih atas dedikasimu yang tanpa pamrih merawat mereka yang terluka beberapa hari terakhir ini. Kau adalah dermawan yang luar biasa bagi komunitas Yangdong kami. Terima kasih." Pada saat itu, Yang Jingbo merasa bahwa keranjang berisi telur ayam kampung yang dipegangnya sangatlah berharga. Itu jauh lebih berharga daripada beasiswa yang diterimanya di sekolah atau penghargaan bergengsi yang dimenangkannya di bidang medis. Pengalaman guru-guru lain, serta Liu Ju, Yang Zi, dan lainnya, serupa dengan yang dialami Yang Jingbo. Warga Yangdong yang bersyukur tidak hanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara lisan, tetapi juga memberikan bingkisan. Khususnya mereka yang terluka, yang telah menerima perawatan dan pengobatan, sangat tersentuh. Beberapa memeluk mereka dengan penuh rasa terima kasih, sementara yang lain bahkan mencoba berlutut, mendorong yang lain untuk segera menghentikan mereka. Adegan mengharukan ini berlangsung lebih dari 1 jam. Zhao Chen dan kelompoknya naik bus lagi, dan kerumunan di sekitarnya secara spontan memberi jalan bagi mereka. Bus pun mulai berjalan dan melaju pelan meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, Zhao Chen dan yang lainnya melambaikan tangan selamat tinggal melalui jendela mobil. Di luar mobil, orang-orang melambaikan tangan perpisahan. Selain mendoakan perjalanan mereka yang aman, mereka juga mengajak mereka untuk mengunjungi Yangdong lagi jika ada waktu. Mereka berjanji akan memperlakukan para dermawan ini dengan penghormatan tertinggi. Seorang dermawan yang layak dikenang seumur hidup. Setelah meninggalkan alun-alun, semua orang mengira mereka akhirnya bisa bernapas lega dan mengalihkan perhatian mereka dari jendela mobil. Namun, tepat saat itu, seruan Yang Zi menarik perhatian semua orang keluar mobil. "Lihat. Ada orang-orang yang melihat kita di pinggir jalan." Ya Tuhan, banyak sekali orang. Semua orang menoleh dan terkejut mendapati antrean panjang orang di kedua sisi jalan. Panjangnya entah sampai berapa jauh. Orang-orang ini, seperti mereka yang berada di seberang alun-alun, datang secara spontan untuk berpamitan setelah mendengar kabar keberangkatan mereka. Karena terlalu banyak orang di seberang alun-alun, mereka tidak bisa masuk, sehingga mereka secara spontan berbaris di kedua sisi jalur keluar. Mereka telah mengantri di sini selama hampir 1 jam, hanya agar mereka bisa melambaikan tangan kepada Zhao Chen dan kelompoknya serta mengucapkan terima kasih saat mereka lewat. Di dalam mobil, Zhao Chen dan yang lainnya melihat pemandangan mengharukan ini di luar jendela, dan air mata kembali menggenang di mata mereka. Semua orang gelisah dan berdiri sambil melambaikan tangan kepada orang-orang yang mengantar mereka pergi di luar jendela. Orang-orang yang datang untuk mengantar mereka membentang sejauh bermil-mil. Hampir semua orang di Kabupaten Yangdong datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Chen dan kelompoknya. Adegan ini tidak hanya menggerakkan Zhao Chen dan timnya, tetapi juga ditangkap oleh wartawan, menyentuh jutaan orang. Bus melaju sangat lambat, menempuh jarak beberapa kilometer saja, dan butuh hampir setengah jam. Setelah meninggalkan Kabupaten Yangdong, pinggir jalan tak lagi dipenuhi orang-orang yang mengantar mereka, dan bus kembali melaju normal, membawa semua orang menuju Chengdu. Mereka terbang ke sini untuk menghemat waktu. Pulang ke rumah, karena tidak perlu terburu-buru, mereka memilih mobil untuk menghemat uang. Meskipun perjalanan akan memakan waktu 7 atau 8 jam, itu bukan masalah bagi mereka karena tak lama setelah meninggalkan Kabupaten Yangdong,
mereka semua tertidur. Mereka tidak tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir di Kabupaten Yangdong. Setelah meninggalkan daerah bencana, mereka benar-benar rileks, dan gelombang kelelahan menyelimuti mereka, memungkinkan mereka tidur nyenyak. Mereka mungkin tidak akan bangun sampai tiba di Chengdu. Zhao Chen diam-diam mengeluarkan dupa yang menenangkan dan menyalakannya. Semoga aroma obat yang harum ini membantu semua orang mendapatkan mimpi yang indah dan nyaman. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia menutup matanya dan mulai mencerna kekuatan harapan yang telah diserapnya selama beberapa hari terakhir. Rasa syukur dan aspirasi yang ia rasakan karena telah menyelamatkan nyawa jauh lebih murni dan lebih menggelora daripada aspirasi untuk beribadah. Setelah mencerna hal ini, Zhao Chen terkejut menemukan bahwa kekuatannya samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan menembus tahap pendirian fondasi. Selain itu, ada kejutan lain. Dalam beberapa hari terakhir, Dekrit Gio Putih juga telah menyerap banyak kekuatan sumpah, dan sekarang dapat mengisi nama dan menunjuk pejabat roh lagi. Lebih jauh lagi, Anda dapat memasukkan 2 nama sekaligus. Sangat bagus. Penemuan ini membuat Zhao Chen sangat senang. Ia melirik Lin Sui dan Zhao Ling, yang duduk di sebelahnya sambil menguap namun belum tertidur. Lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Aku punya kejutan untukmu." Kejutan? Lin Sui terkejut. Kejutan apa? Namun, Zhao Ling membiarkan imajinasinya menjadi liar. "Kakak, kamu tidak berencana melamar kakak iparku, kan? Kamu bawa cincin?" Wajah cantik Lin Sui langsung memerah, dan dia mengangkat tangannya untuk menepuk kepala kakak iparnya Ling Er. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Itulah yang dikatakannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya cukup menantikannya. Zhao Ling menutupi kepalanya dan protes, "Kakak ipar, kenapa kau sama saja seperti kakakku? Kau selalu memukul kepalaku." HMPH, ini benar-benar membuktikan pepatah burung yang sejenis akan berkumpul bersama. "Ling Er, bisakah kau berhenti berimajinasi liar seperti itu?" Keluh Zhao Chen, merasa malu dengan kata-kata adiknya. Zhao Ling menjulurkan lidahnya dan bertanya, "Jadi, kejutan apa yang kamu sebutkan? Kalian akan segera tahu." Zhao Chen membuat semua orang penasaran, lalu mengklik daun di pohon warisan yang telah diubah dari dekrit giok putih. Cahaya keemasan bermekaran di depan matanya, berubah menjadi dekrit emas. Dekrit kekaisaran ini tidak terlihat oleh orang lain. Jadi Zhao Chen tidak khawatir bahwa memanggilnya di bus untuk menganugerahkan gelar kepada para dewa akan menimbulkan sensasi. Zhao Chen mengangkat tangannya, menyalurkan energi spiritual ke ujung jarinya. Menggunakan tangannya sebagai kuas dan energi spiritual sebagai tinta, ia menuliskan nama dan asal-usul Lin Sui dan Zhao Ling pada dekrit giok putih menggunakan aksara awan misterius, dan secara resmi mengangkat mereka sebagai petugas roh patroli. Sinar keemasan memancar dari dekrit giok putih dan memasuki ruang di antara alis Lin Sui dan Zhao Ling. Meskipun mereka adalah kultivator, kultivasi mereka belum mencapai alam mendengarkan Qi, sehingga mereka tidak dapat merasakan keberadaan Qi dan karenanya tidak dapat melihat cahaya keemasan magis yang terpancar dari dekrit giok putih. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Chen. Bagi mereka, ia hanya membuat beberapa gerakan tanpa arah. Satu-satunya yang mereka rasakan hanyalah arus hangat yang mengalir dari antara alis mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka dalam sekejap. Perasaan ini membuat mereka merasa nyaman, dan kelelahan serta rasa kantuk yang ditimbulkan setelah bekerja keras selama berhari-hari pun hilang sepenuhnya oleh arus hangat ini. Tetapi hanya itu saja. Jadi ketika Zhao Chen tersenyum dan bertanya bagaimana perasaan mereka, Lin Sui dan Zhao Ling tampak bingung dan menjawab serempak, "Kami tidak merasakan sesuatu yang istimewa, kami hanya tidak selelah sebelumnya." Zhao Ling lalu berkata, "Saudaraku, apakah ini kejutan yang kau janjikan pada kami? Kau terlalu asal bicara. Dupa yang menenangkan pun akan memberikan efek yang sama." Lin Sui tidak terburu-buru bertanya, tetapi hanya menatap Zhao Chen sambil tersenyum, karena dia yakin Zhao Chen punya alasan untuk berbuat begitu. Zhao Chen membuat mereka tetap tegang, tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya berkata, "Jangan terburu-buru. Ayo, kita aktifkan teknik kultivasi kalian." Meskipun mereka tidak tahu apa maksud Zhao Chen dengan mengajukan permintaan seperti itu, kedua wanita itu tetap mematuhinya. Begitu teknik itu diaktifkan, keterkejutan yang dalam muncul di wajah mereka. Meski hanya beberapa detik, mereka jelas menyadari bahwa kultivasi mereka telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Kemajuan ini bukan hanya 1 atau 2 kali, tetapi 10, 20, atau bahkan lebih. Lin Sui dan Zhao Ling sangat ketakutan dengan situasi tersebut sehingga mereka tidak berani meneruskan kultivasinya dan buru-buru menyimpan teknik mereka. Ingin bertanya kepada Zhao Chen alasannya. "Saudaraku, kultivasiku jauh lebih efektif daripada sebelumnya. Ada apa ini? Apa aku melakukan kesalahan dan mengalami penyimpangan Qi?" Tanya Zhao Ling cemas, wajahnya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Lin Sui jauh lebih tenang. Menggabungkan kata-kata dan tindakan Zhao Chen sebelumnya, ia sampai pada tebakan mungkinkah ini kejutan yang akan kau berikan kepada kami? "Benar," kata Zhao Chen sambil tersenyum. "Saya baru saja mengisi nama dan kota asal kalian di surat keputusan penobatan. Kalian bukan lagi orang biasa.
melainkan petugas roh patroli dengan tugas dan posisi ilahi. Apakah kita dewa? Mulut Xiaoling ternganga tak percaya. Jika ia tidak menutup mulutnya tepat waktu, seruannya pasti cukup keras untuk membangunkan semua orang di dalam mobil. Bisa dibilang begitu? Zhao Chen mengangguk. Wah, keren banget. Zhao Ling sangat gembira. Ia melompat ke lorong, mengangkat tangan kanannya membentuk gestur pedang, dan berteriak, aku terbang. Aku menunggangi awan. Aku bertransformasi. Untungnya, semua orang di dalam bus sedang tidur, dan sopirnya fokus mengemudi sehingga tidak menyadari perilaku anehnya. Kalau tidak, ia mungkin mengira wanita itu kelelahan dan mengalami gangguan mental, dan mungkin harus mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Zhao Chen segera mengulurkan tangan dan menarik Zhao Ling kembali ke tempat duduknya. Sambil bertanya dengan ekspresi muram, apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Ling menjawab, bukankah kau bilang aku menjadi abadi? Dalam legenda, makhluk abadi bisa menunggangi awan dan kabut, terbang menembus langit dan menghilang ke dalam bumi, serta mengubah wujud mereka, seperti Raja Kera dan kakak keduaku. Tapi aku baru saja mencobanya, dan sepertinya aku tidak bisa. Zhao Chen tersenyum kecut, omong kosong. Dengan kekuatan tahap pembersihan sumsumu saat ini, kau pikir kau bisa terbang dan melarikan diri ke bumi, menunggangi awan dan kabut? Sungguh mimpi. Bahkan aku, kakakmu, tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun kau sekarang memiliki posisi dan gelar dewa, tingkat kultivasimu masih di tingkat sebelumnya. Kau harus mengandalkan usahamu sendiri untuk berkembang. Hanya saja karena kau telah menjadi dewa, kau akan mendapatkan banyak manfaat dalam kultivasi, seperti peningkatan efektivitas kultivasi yang signifikan dan lebih kecil kemungkinannya mengalami penyimpangan Qi. DLL. Setelah beberapa penjelasan, Lin Sui dan Zhao Ling akhirnya mengerti manfaat menjadi dewa. Aku tidak pernah membayangkan bisa menjadi dewa. Perasaan Lin Sui rumit saat ini, campuran emosi dan kegembiraan. Menjadi dewa. Ini mungkin sesuatu yang setiap orang impikan dan nantikan, bukan? Zhao Ling juga sangat gembira. Tetapi ia masih bertanya, saudaraku, bukankah tadi kau bilang hanya ada 500 pejabat roh? Kenapa masih ada lowongan untuk kita? Apa yang terjadi dengan pejabat roh sebelumnya? Kemana mereka semua pergi? Mereka tidak mungkin pensiun, kan? Zhao Chen mengingat kembali kejadian yang disaksikannya di Aula Lingguan, mendesah pelan, dan menjawab, mantan Lingguan, aku khawatir mereka semua sudah mati. Apa? Mereka semua sudah mati? Bisakah orang abadi mati? Lin Sui dan Zhao Ling berseru serempak. Zhao Chen mengangguk dan menceritakan pesan yang dilihatnya di Aula Lingguan. Bencana? Kelahiran kembali? Apa artinya ini? Lin Sui dan Zhao Ling merenung. Setelah beberapa lama, Lin Sui bertanya, jika alam rahasia yang kau kunjungi sebelumnya benar-benar istana Lingguan di pengadilan surgawi lalu, apakah istana-istana lain di pengadilan surgawi juga ditinggalkan dan runtuh? Aku juga punya kecurigaan itu, jawab Zhao Chen. Alam rahasia yang kita temui di Kabupaten Yangdong kali ini justru memperkuat kecurigaanku. Apa maksudmu? Tanya Zhao Ling penasaran. Bukankah kau bilang kau tidak bisa menemukan petunjuk apapun untuk membuktikan asal-usul alam rahasia itu? Zhao Chen menjawab, kami belum menemukan petunjuk apapun, tapi bagaimana mungkin alam abadi biasa dibandingkan dengan alam yang dijaga oleh 4 binatang suci dan dihuni ribuan binatang buas? Belum lagi, token yang ditelan Xiao Bai terasa sangat mirip dengan dekrit giok yang dapat memberikan gelar dewa. Aku sangat curiga bahwa alam rahasia itu dulunya merupakan bagian dari istana surgawi. Mendesis. Lin Sui dan Zhao Ling tersentak kaget, wajah mereka dipenuhi keheranan saat mereka berulang kali bertanya. Jadi, istana surgawi benar-benar telah runtuh dan runtuh? Tapi kenapa? Bencana apa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Bahkan istana surgawi telah hancur? Bagaimana dengan para dewa? Mereka semua tidak mungkin mati, kan? Pengadilan surgawi runtuh? Semua dewa dimusnahkan? Berita ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menakutkan. Zhao Chen tetap diam. Setelah terdiam cukup lama, ia mendesah pelan, menggelengkan kepala, dan berkata, aku juga tidak tahu. Apa yang kukatakan hanyalah tebakan pribadiku. Mungkin aku salah. Ketiganya serentak menatap langit di luar jendela mobil. Langit biru, awan putih bersih. Selama ribuan tahun, langit ini seolah tak berubah, bukan? Sementara itu, jauh di pegunungan Yangdong, kebakaran hutan telah padam selama beberapa hari, tetapi tanah masih terasa hangat, dan berjalan di atasnya terasa sedikit panas. 5 orang, mengenakan jaket anti-angin dan menenteng ransel, bergerak cepat menembus hutan yang terbakar. Mereka, laki-laki dan perempuan, semuanya dengan ekspresi muram. Pemimpin mereka memegang sesuatu yang mirip kompas, tetapi jarumnya tidak menunjuk ke selatan. Kelima orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu, mereka hanya menundukkan kepala dan berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti caetah yang memburu mangsanya. Setelah berlari beberapa saat, mereka tiba di lubang besar. Itu dia, kata pemimpin itu. Apa yang terjadi dengan lubang ini?
Seorang wanita berwajah pucat di belakang bertanya. Mungkin runtuh karena gempa bumi, tebak pemimpin itu. Apakah ini akan memengaruhi alam rahasia? Wanita berwajah pucat itu bertanya lagi. Entahlah. Pemimpin itu menggelengkan kepala. Tapi dilihat dari reaksi jarum penunjuk abadiku, alam rahasia itu masih ada, dan itu sudah cukup. Mengenai apakah itu akan berpengaruh, kita akan tahu nanti saat kita turun dan melihatnya. Ya, keempat lainnya mengangguk serempak. Pemimpin itu melirik mereka dan memperingatkan, alam rahasia ini kemungkinan besar adalah kandang kuda kekaisaran di Istana Surgawi. Berhati-hatilah saat kalian masuk, mungkin masih ada makhluk buas hidup di dalamnya. Mereka dulunya adalah makhluk yang kuat dan cakap, setara dengan iblis abadi. Meskipun kekuatan mereka telah menurun drastis selama jutaan tahun, mereka masih cukup tangguh. Jangan lengah. Seseorang bertanya dengan heran, bukankah seharusnya kandang kuda kekaisaran menjadi tempat tinggal kuda? Mengapa ada binatang buas di sana juga? Pemimpin itu terkekeh dingin dan menjawab, lihatlah mitos dan legenda. Berapa banyak makhluk abadi yang menunggang kuda? Hampir semua makhluk abadi menunggangi Raja Iblis yang hebat. Misalnya, iblis sapi hijau milik Laozi, singa berkepala 9 milik Tai Zenren, dan sebagainya. Kandang kekaisaran Istana Surgawi, meskipun memiliki kata kuda dalam namanya, bukanlah tempat untuk memelihara kuda. Kandang itu memelihara sekelompok binatang buas dengan energi iblis yang kuat, untuk dipilih oleh para makhluk abadi sebagai tunggangan mereka. Orang yang mengajukan pertanyaan itu menangkupkan tangannya dan berkata, saya mengerti, saya telah belajar sesuatu. Bersiap untuk bertempur, teriak sang pemimpin, merogoh jubahnya dan mengeluarkan belati merah tua. Ia mengisinya dengan energi spiritual. Dan belati itu langsung mengeluarkan hembusan angin yang mengerikan dan jeritan yang menusuk dan menyakitkan yang akan memengaruhi pikiran siapapun. Ini bukan belati biasa. Ini adalah artefak magis yang menyeramkan. Itu adalah senjata jahat yang diberi makan dengan nyawa dan darah 81 anak muda, laki-laki dan perempuan. Keempat orang di belakangnya juga menghunus senjata mereka. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah senjata yang sangat ganas dan jahat. Mereka dengan hati-hati menuruni dinding lubang ketika Zhao Chen dan yang lainnya meninggalkan lubang. Api telah membakar sutra laba-laba yang diludahkan Jorogumo menjadi abu, jadi orang-orang ini tentu saja tidak punya apa-apa untuk digunakan. Sesampainya di dasar lubang, mereka mendapati keadaan gelap gulita. Kelima pria itu, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, mengeluarkan senter dan melihat sekeliling. Meskipun ada banyak tanda-tanda pertempuran di dasar lubang, mereka tidak curiga apapun, karena mengira itu disebabkan oleh gempa bumi. Tak lama kemudian, seseorang menemukan pintu masuk ke alam rahasia di dinding batu, dan kelima orang itu pun masuk. Begitu masuk ke dalam, mereka tidak peduli melihat ke langit. Mereka hanya menyipitkan mata dan melihat sekeliling. Tempat ini, ada yang aneh, kata pemimpin itu sambil mengerutkan kening. Ia berpikir, meskipun binatang buas di alam rahasia itu sudah mati, pasti masih ada sisa-sisanya, kan? Tapi kenapa area itu begitu kosong, tanpa apa-apa? Mungkinkah ada seseorang yang sampai di sana sebelum kita, memasuki alam rahasia, dan mengambil semuanya? Wanita berwajah pucat itu berspekulasi. Mendengar hal ini, sang pemimpin mula-mula terkejut, lalu menjadi pucat karena terkejut. Pergi. Cepat pergi. Teriaknya sambil berbalik dan berlari menuju celah spasial. Ada apa? Tanya temannya, bingung. Tanpa menoleh, sang pemimpin berkata, alam rahasia ini bertahan selama ini berkat harta karun itu. Tapi jika ada yang mengambil harta karun itu, alam rahasia ini bisa runtuh kapan saja. Kalau kita tidak segera pergi, kita semua akan terkubur bersama alam rahasia ini. Teman-temannya ketakutan ketika mendengar ini, dan mereka bergegas mengikutinya menuju celah spasial. Hanya wanita berwajah pucat itu yang tetap diam. Dia menatap langit dan bergumam, tidak ada jalan keluar. Langit sudah runtuh. Langit telah runtuh? Sang pemimpin dan yang lainnya tanpa sadar menatap ke langit. Mereka menyaksikan langit kelabu turun dengan kecepatan luar biasa. Dan tepat pada saat itu, celah spasial kurang dari 1 meter di depan mereka tertutup. Tidak kerumunan itu mengeluarkan ratapan putus asa. Ledakan. Langit kelabu turun menimpa mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan para petani tidak berdaya melawan keruntuhan langit dan langsung hancur menjadi debu. Ledakan. Di luar alam rahasia, sebuah lereng bukit terguncang oleh runtuhnya alam rahasia, memicu tanah longsor dan tanah longsor. Batu-batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berguling dan memenuhi lubang yang dalam-dalam sekejap. Runtuhnya dunia rahasia memicu gempa susulan lagi, dan getarannya sangat kuat. Tidak hanya orang-orang di Kabupaten Yangdong yang merasakannya dengan jelas, tetapi Zhao Chen dan yang lainnya di dalam bus juga merasakan getarannya. Gempa susulan lain terjadi. Lin Sui membuka matanya. Xiao Ling berkata dengan cemas, gempa susulannya sangat kuat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di Kabupaten Yangdong? Jangan khawatir, tidak akan ada masalah, Zhao Chen meyakinkannya. Setelah gempa besar,
Gempa susulan bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Namun, magnitudonya akan berangsur-angsur melemah, dan dengan orang-orang yang semakin berpengalaman dalam mengambil tindakan pencegahan, kerusakannya tidak akan terlalu parah. Meskipun gempa susulan ini kuat, semua orang tinggal di tenda-tenda di area terbuka, jadi sama sekali tidak ada bahaya. Itu benar. Zhao Ling mengangguk. Zhao Chenzi berkata, tenangkan pikiranmu dan lanjutkan kultivasimu. Lin Sui dan Zhao Ling mengangguk serempak, menutup mata, dan mulai mengaktifkan teknik kultivasi masing-masing. Karena berkah dari kedudukan suci mereka, tingkat kultivasi mereka meningkat pesat selama proses ini. Zhao Chen juga menutup matanya dan mulai mempelajari jimat dan mantra yang diperolehnya dari Aula Lingguan. Dalam pertempuran sebelumnya melawan binatang buas, jimat mencari kebenaran dan jimat api sejati pembasmi iblis memberikan kontribusi yang luar biasa, memungkinkan Zhao Chen untuk melihat dengan jelas kekuatan jimat abadi dan teknik abadi ini. Sekalipun melemah, mereka tetap luar biasa. Jadi wajar saja jika ia harus memanfaatkan waktu untuk memahami dan mempelajari jimat abadi dan teknik abadi ini secara menyeluruh, agar ia tidak perlu belajar mendadak ketika dibutuhkan nanti. Tidak selalu mungkin untuk berhasil dengan belajar secara intensif di menit-menit terakhir. Sedangkan untuk alam rahasia dan istana surgawi, Zhao Chen untuk sementara mengesampingkannya dan tidak terlalu memikirkannya. Dengan petunjuk yang terbatas, memeras otak tidak akan menghasilkan jawaban. Karena itu masalahnya, lebih baik luangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan. Sekalipun musibah benar-benar menimpa kita, menjadi lebih kuat akan memberi kita peluang bertahan hidup yang lebih baik. Sekitar tengah hari, bus berhenti sebentar di sebuah halte peristirahatan di jalan raya agar penumpang dapat turun dan makan atau menggunakan toilet. Sekitar setengah jam kemudian, bus melanjutkan perjalanannya tanpa henti, langsung kembali ke Universitas Kedokteran Sihua. Akhirnya sampai rumah. Saat melihat foto Universitas Kedokteran Sihua di kejauhan, seorang guru angkat bicara, nadanya penuh emosi. Para penumpang ikut bersorak, ya, akhirnya kami sampai di rumah. Hanya dengan menyaksikan bencana besar dan mengalami hidup dan mati, seseorang dapat benar-benar memahami betapa langka dan berharganya rumah yang hangat. Begitu pulang, aku nggak mau ngapa-ngapain. Aku cuma mau mandi dan tidur, kata seorang guru perempuan sambil meregangkan lehernya. Selama di Kabupaten Yangdong, kami tidak makan atau tidur nyenyak, apalagi mandi sama sekali tidak ada cara untuk melakukannya, dan juga tidak ada waktu. Selama di daerah bencana, kami terus-menerus sibuk menyelamatkan orang, jadi kami tidak merasakan apa-apa. Namun, setelah meninggalkan daerah bencana dan bersantai, banyak penumpang di bus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seorang guru laki-laki di belakangku berkata, "Kamu kurang tidur di bus? Aku sudah cukup. Sekembalinya, aku akan mandi dulu, lalu keluar untuk makan hotpot." Oh, ngomong-ngomong, ada yang mau ikut? Pertanyaannya mendapat respon segera. Apakah Anda sedang mengobati? Ya, kami akan pergi kalau kamu mentraktir kami. Wajah guru laki-laki itu langsung muram, saya lagi bokek. Dari mana saya bisa dapat uang untuk mentraktirmu? Bukankah lebih baik dibagi saja? Pelit. Seru semua orang serempak, diikuti tawa terbahak-bahak. Tawa seperti itu belum pernah terdengar di daerah bencana sebelumnya. Mereka benar-benar santai sekarang. Wang Rongfeng, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba berseru, "Hei, lihat! Ada begitu banyak orang di gerbang sekolah. Mungkinkah mereka di sini untuk menyambut kita?" Yang Jingbo tertawa dan berkata, "Sudah hampir jam 10 malam. Mustahil sekolah mengatur orang-orang untuk datang ke gerbang sekolah menyambut kita selarut ini. Kalaupun sekolah mengaturnya, para siswa tidak akan setuju. Percayalah, kalian pasti salah." Wang Rongfeng berkata, "Tidak, Direktur Yang, saya benar-benar tidak salah lihat. Banyak sekali orang di gerbang sekolah. Astaga, mereka benar-benar menyambut kami. Saya lihat mereka memegang spanduk bertuliskan, 'Selamat datang kembali untuk tim medis yang membantu daerah bencana ke sekolah. Anda telah bekerja keras.'" Pada saat itu, para guru yang duduk di barisan depan, bersama Yang Zi dan yang lainnya, juga melihat apa yang terjadi di gerbang sekolah. Serangkaian seruan terdengar dari dalam bus. Wang Rongfeng tidak berbohong, benar-benar ada orang di gerbang sekolah. Mereka benar-benar datang untuk menyambut kami. Mengapa mereka datang ke gerbang sekolah untuk menyambut kita selarut ini? Yang Jingbo berhenti bertanya, karena dia juga melihat apa yang terjadi di gerbang sekolah. Meskipun sudah larut malam, masih banyak orang berkumpul rapat di dekat gerbang Universitas Kedokteran Sihua. Di antara mereka terdapat siswa dan guru. Mereka datang untuk menyambut tim medis, tetapi bukan seperti dugaan Yang Jingbo dan guru-guru lainnya, mereka diorganisir oleh pihak sekolah. Bahkan, tidak ada yang mengorganisir mereka sama sekali. Semua orang datang secara spontan. Insiden bermula ketika para guru dan mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua mendengar bahwa tim medis akan kembali ke sekolah hari ini. Mereka juga mengetahui dari laporan berita bahwa tim telah meninggalkan Kabupaten Yangdong sekitar pukul 21. Setelah perhitungan kasar, mereka memperkirakan tim akan kembali ke sekolah sekitar waktu tersebut.
sehingga mereka meminta teman dan keluarga untuk datang dan menyambut mereka secara spontan. Banyak dari mereka bahkan sudah menunggu di gerbang sekolah sejak pukul 19 atau pukul 20. Semua agar kita dapat menyambut kembali para pahlawan. Bus perlahan berhenti di gerbang sekolah. Pintu terbuka, dan para anggota tim medis turun dari bus, dipenuhi haru. Zhao Chen adalah orang terakhir yang berjalan. Setelah ia keluar dari mobil, para guru dan siswa yang berkumpul di dekat gerbang sekolah berteriak serempak. Kalian sudah bekerja keras. Seluruh sekolah bangga padamu. Kulihat kalian bertekad membuat kami menangis, kata Yang Jingbo, air mata menggenang di matanya, tetapi senyum mengembang di bibirnya. Kata-katanya terdengar seperti keluhan, tetapi sebenarnya penuh dengan emosi yang mendalam. Guru-guru lainnya dan Zhao Chen serta yang lainnya semuanya tampak serupa. Karena hari sudah larut dan tim medis kelelahan setelah kembali dari lokasi bencana, para guru dan siswa tidak berlama-lama bersama mereka. Setelah mengucapkan selamat datang dan mengantar tim medis memasuki kampus, mereka pun bubar. Zhao Chen tidak kembali ke asrama. Zhao Ling masih bersamanya. Ia harus mengantar adiknya pulang. Dan besok ia harus menemaninya ke sekolah untuk menjelaskan mengapa ia tidak masuk sekolah selama beberapa hari terakhir. Lin Sui tidak ikut dengan mereka. Meskipun dia sangat ingin ikut, dia merasa terlalu malu di depan banyak orang, jadi dia hanya bisa kembali ke asrama bersama Yang Zi dan yang lainnya. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan juga kembali ke asrama mereka. Saat ketiga orang ini kembali, mereka menimbulkan kegemparan di seluruh gedung asrama. Mereka pahlawan hebat yang menyelamatkan banyak nyawa di daerah bencana. Semua anak laki-laki berbondong-bondong ke asrama 301, bahkan orang-orang dari asrama tetangga pun datang, ingin mendengar Liu Zuo dan teman-temannya bercerita tentang pengalaman mereka di daerah bencana. Liu Zuo dan teman-temannya belum pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Mereka langsung merasa lelah dan mengantuk, menggeser bangku kecil untuk duduk, dan mulai bercerita tanpa henti tentang pengalaman mereka di daerah bencana. Awalnya, mereka bertiga ingin pamer, tetapi saat berbicara, mereka tak kuasa menahan tangis anak-anak yang meninggal itu sungguh menyedihkan. Dan keluarga-keluarga yang kehilangan orang terkasih itu sungguh tragis. Kalian menyebut kami pahlawan, tetapi kami tidak menganggap diri kami pahlawan. Kami hanya menyesal bahwa keterampilan medis kami tidak memadai, bahwa kami tidak dapat merawat orang-orang yang terluka lebih banyak dan lebih baik seperti guru Zhao Chenhe dan rekan-rekannya. Ekspresi tulus dari ketiga orang itu sangat menyentuh hati semua orang dan meninggalkan kesan abadi. Kerumunan terdiam, dan banyak yang bahkan meneteskan air mata bersama Liu Ju, Wang Rongfeng, dan Wu Yan. Tak lama kemudian, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak, "Saya pasti akan berhenti bermain gi mulai sekarang, belajar kedokteran dengan tekun, dan berusaha meniru Zhao Chen." Perkataannya langsung mengundang persetujuan dari serempak. Saya juga. Saya juga ingin belajar dengan giat dan menjadi dokter yang baik yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, bukan dokter gadungan yang menyakiti orang. Tidak seorang pun menyangka bahwa pidato Liu Zuo dan dua lainnya akan mencapai hasil yang luar biasa. Setelah hari itu, suasana dan semangat belajar di Universitas Kedokteran Sihua meningkat secara signifikan. Zhao Chen, bersama Zhao Ling, meninggalkan sekolah dan masuk ke dalam SUV Mercedes yang dikemudikan wanita tulang. Sepanjang perjalanan, wanita tulang dan teman-temannya mengikuti di belakang bus. Begitu berada di dalam mobil, tanpa Zhao Chen perlu memberikan instruksi apapun, wanita tulang segera melaju ke kompleks apartemen tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, Zhao Chen mandi dengan nyaman dan menenangkan. Alih-alih bermeditasi, ia menyalakan dupa yang menenangkan dan tidur nyenyak. Zhao Ling dari ruangan sebelah juga sama. Mereka semua kelelahan selama periode ini, dan sekarang mereka sudah di rumah, mereka seharusnya beristirahat. Keesokan harinya, Zhao Chen bangun pagi-pagi, mandi, dan menelepon Yang Jingbo untuk meminta izin. Peran dia saat ini bukan hanya sebagai siswa, tetapi juga sebagai guru. Pembimbingnya, Pan Mei, tidak dapat lagi mengambil keputusan mengenai cuti. Dia harus menemui kepala departemen, Yang Jingbo. Ketika panggilan tersambung, Zhao Chen menjelaskan alasannya, dan Yang Jingbo langsung menyetujuinya. Ia juga menyatakan bahwa jika pihak Universitas Zhaoling tidak percaya bahwa Zhaoling telah membantu upaya penyelamatan di daerah bencana beberapa hari terakhir, Universitas Kedokteran Sihua dapat memberikannya surat keterangan tertulis. Zhao Chen berkata dengan penuh terima kasih, Direktur Yang. Saya akan membawa Ling Er ke sekolahnya untuk memeriksanya terlebih dahulu. Jika kami butuh sesuatu, kami akan kembali kepada Anda untuk bukti. Yang Jingbo berkata, "Hei, kenapa kamu begitu sopan padaku? Ngomong-ngomong, setelah kamu selesai mengurus masalah adikmu, kembalilah ke sekolah sesegera mungkin. Siswa-siswa yang kamu bimbing sudah terpilih, dan kami tinggal menunggu keputusan akhirmu untuk memilih siapa." Saat ini, meskipun Zhao Chen bersama tim medis di daerah bencana untuk melakukan penyelamatan, ia tidak berhenti memilih murid-muridnya.